Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muter-muter dan selalu begitu bolak-balik membuka kitab-kitab karangan dari Ali As-Sakron. Itulah sumber pertama penulisan Nasab Ba'alawi setelah terputusnya sekitar 550 tahun bahkan lebih. Dari abad keempat ini tidak tercantum namanya Ubaidillah yang digadang-gadang dijadikan patokan bahwa itu adalah turunan Ba'alawi yang ada di Nusantara ini. Polemik yang selama ini berkembang di masyarakat ini sudah jelas. Yang ragu ini mempertanyakan keabsahan dari nasab Ba'alawi yang mengaku dirinya Nabi. Kenapa sudah begitu lama, sekitar 3 tahun ini mereka tidak berani terus terang? Karena ada di belakangnya itu sesuatu yang dipertahankan. Apa itu? Ya satu-satunya yang dianggap menjamin masa depan mereka, karena mereka ini kan turunan dari Yaman yang dibawa Belanda kemari untuk mempertahankan eksistensinya, diperlakukan oleh masyarakat Nusantara sebagai ndoro atau tuan besar yang patut dihormati dan dimuliakan. Nah, inilah ketakutan dari klan Ba'alawi selama ini, sehingga apapun masyarakat bertanya masalah nasab kepada mereka, dengan antek-anteknya ustadz-ustadz pribumi kita yang membantu mereka ini selalu berputar-putar dari itu ke itu terus. Selalu sumbernya dari Ali As-Sakron, kemudian berkembang kepada kitab-kitab di bawahnya yang dikarang oleh ulama, yang ulama ini mengambil sumbernya dari kitab yang dikarang itu. Dan tentu saja ini amaracu tidak bisa untuk menjadi dalil keabsahan dari nasab Ba'alawi. Ini ada kembali muncul seorang kiai yang dari Madura yang kita baru tahu ini ternyata adalah cucunya Kiai Khalil Bangkalan. Yaitu namanya Kiai Haji Raden Muhtafi Ashal. Ini keren dalam ceramahnya ini dan belak-belakan. Kalau memang mau selesai, kenapa nggak jujur-jujuran saja? Kalau memang keturunan Yahudi, apa masalahnya? Kalau keturunan dari Ya'juj Ma'juj, apa masalahnya? Jadi apa yang perlu dipertahankan? Karena bagaimanapun untuk kalangan umat Islam, bukan hanya di Nusantara, semuanya ini harus jelas. Dikatakan kalau kita selama ini mengenal Al-Quran ini adalah 30 juz, kemudian ada kitab yang mengarang baru, kalau Quran itu 31 juz, ini bagaimana? Apakah kita terima dengan begitu saja? Tentu harus kita cek. Kemudian misalnya si A mengaku anaknya turunan Diponegoro, jalur keberapa, kemudian apa orang akan percaya begitu saja? Tentu saja tidak, harus dicek dari mana dia bapaknya, dari mana kakeknya. Kalau perlu ada tulisan nasabnya, buku yang mencatat itu, atau ada saksi yang dulu bersama Pangeran Diponegoro yang mengatakan kalau ini kemudian punya anak ini dan seterusnya, ini ada catatannya, ada saksinya, dan tentu saja itu valid, banyak yang disaksikan pada zaman Diponegoro. Nah, kalau setelah 450 tahun atau bahkan 550 tahun, bahkan ada juga yang mengatakan lebih, kok tiba-tiba dari abad keempat sampai abad 9 ini kosong melompong selama 400 tahun, 500 tahun, nggak ada cerita-cerita, atau cerita dari mulut dulu ke anaknya, kemudian ke cucunya dan seterusnya selama 400 tahun, 500 tahun. Apakah itu juga kalau misalnya cerita itu betul turun-temurun bisa dipercaya? Tentu saja tidak. Itulah perlu pembuktian. Bagaimanapun akal manusia, kecerdasan manusia satu dengan satunya itu berbeda. Saya turunkan kepada anak saya
Ini kemudian anak saya turunkan kepadanya sampai 550 tahun. Apakah masih bisa mempertahankan kata-kata saya yang sekarang ini? Tentu saja tidak, dan meragukan. Itulah yang selama ini ditanyakan anak-anak Nusantara yang berpikiran waras setelah melihat fenomena dari Mbak Alawi ini yang ternyata dari segi sikapnya, dari omongannya, dari ceramahnya, ini selalu ternyata ini kalau dibuktikan tidak valid. Apalagi mengaku sebagai cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tentu boleh dipertanyakan. Untuk teman-teman semuanya, para mukibin yang masih menghamba, membudakkan diri kepada para Ba'alawi, berpikirlah kritis. Dan karena sudah dikalungi sorban, kemudian sudah dipakein cis kopiah putih dari Ba'alawi, kemudian hatinya benar-benar takluk dan tunduk. Sekali lagi, mari kita berpikiran waras, kita utamakan rasionalitas supaya kita ini tidak lagi dijajah. Selama ini kita tidak sadar, kita anggap kita merdeka dari Belanda, dari Jepang, dari Inggris. Rupa-rupanya ada lagi penjajahan yang selama ini kita tidak rasakan. Dan ternyata, sekali lagi, dalam tanda kutip itu sistematis. Hati-hati. Inilah video dari Cicit Syekhona Khalil Bangkalan menggelegar. Kalau na Sayyid bin Syarif bro, mun Habib helun. Dalam ini lah boleh beban jenengan ne parengin si perturian Kanjeng Nabi lewat mereka rantai sanad kula nyambung da ajun Kanjeng Nabi artinya atau sul beni karo Kanjeng Nabi tapi juga nanda durian Kanjeng tapi durian sevalid durian mungkin unik ada keraguan peningin lo percaya pak tapi aja gede na Kanjeng Perlo Quran kain misalnya mungkin tambahin tadi 37 juz yang sudah lama kita ini meyakinkan ya memang iman kita Quran ini ke 30 juz ditambah sejuz tadi 37 juz sampean nerema setung nega padahal nega hanya kita benih hanya tanda kutip hanya lagi kita Allah Ta'ala hadis Kanjeng Nabi sudah diseleksi oleh Imam Bukhari, diseleksi oleh Imam Muslim. Pas tiba-tiba makin jin kas-kas ngarang si pune kata akhir riwayat dari Rasulullah. Taibang ki sanad, taibang ki rawinah. Berjaja. Apa kok ini ya? Quran kalamullah sampeyan tak terima mun bade tambahan. Hadis Kanjeng Nabi mun badarang ngarang sampeyan lo apa boleh dernakan jenna nanti tore male tak bingung sih paham lagi udah bingung nekat do biasa namolot yang kita bicarakan yang kita dengarkan itu hikmah maulid mangken nih konflik nasab ayo selesaikan ini fitnahnya luar biasa di bawah caranya bagaimana gampang sewa was mang rubeni tak berjaya cuman perlu bukti bah benih hipur menafikan nasab benih londe ke nasab keng tawa kan memang angku lebih sampian pada misalnya gula banyak hipur lagi misalnya gula lo kenal di Pak Glembun Bapak Haji Akhori badan gula kiai manton si Sarimun masuk langsung berjajan kok tengah aku bang deh kan mabuktena jin kas-kas kiai berjajan soalnya sejaman soalnya jin kas-kas ini pasti di Sarimun paham namun mangken coba ini pentas kitab sejaman 400 apa udah bisa termuter melolo cekin hibur nikah minta kitab cain lah kan hibur nikah ahli kitab
beda. Lah beda kayak apa? Ya ada beda. Mulai ya ada sampai saat ini gabung. Saya bentah. Mosok hibur sealim-alim mereka no bisa hibur nikah. Mangkin kitab tadi nikah saya maksud nikah. Oke lah mereka menerima hibur nikah tadi kitabnya ada memaklumi kita yang masih was-was ragu-ragu ini soalnya kita itu berangkatnya ke beter dari Kanjeng Nabi acampur dari Kanjeng Nabi no mur tapi Quran tidak mun lakar lah ada kitab wis lah ngaku lah tak usah hibru jaim tak usah geng ada nek hibru unten tidak langsung membatalkan tidak langsung menafikan mun sobum kitab ayo tes DN paham tapi bangun sampai samangkeun ki ada tes DNA siap untuk tes DNA ki ada siap karo ibu Ustaz Nur Fakih bikin kaskas benih ki guru kitab saya turakin benih ayo ibu tes DNA malah membela diri ke Berak Timur nyari dukungan sampai saling menghujat sampai saling memaki apakah itu yang dicontohkan Rasulullah mun si abe lajin kaskar lah kan benih Habib bro Habib hari ya ki bro epeta TV epeta tes TV abe TV Wala ba ni emosi ba? Cuman mereka sore, ibu mereka malah elang fitnah sebab. Jangan sampai saling menghujat. Jak mencaci maki pembelaan diri takut benihnya koen katoron na ganjeng na. Mon gula cegeng gula. Itanya akin, Pak Kiai, sampean lakar mo po yung sehon nagi. Imah kitab sejeman, no andi gula. Ayo kiai kula mang de sampean takok kenggo aku tes DNA. Gelem kula. Keng coba semajan. Gelem ayo kula pun bada se makin ahli tes DNA. Tes gara kula. Misalnya deki lo positif ke ketoran sehona, ya wis nerima. Jangankan benih hibune ketangki ketoran sehona holil. Jangankan hibune keturunan Yahudi, make keturunan iblis nerema. Soalnya mau pula lakar bener, dekuk tu malam pasti tolongin bi Allah ta. Ingin nonton. Jangankan yang hibur takut keturunan Yahudi, Pak. Make keturunan Ya'jud Ma'jud nerema wis. Cek ya ujian. Ada apa-apa Nabi cuma ngajeng Nabi, sepaten nah. Masalah agama, dia masalah nasab pun nenggo abad dus nudusin dia apa? Lo nyontoakin ki mune ketangki akhlak ke dari kanjeng na.